wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ameliantining 2020110124. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Menurunnya Antusias Masyarakat dalam Membayar Kewajiban Pajak di Era Pandemi. Di sini untuk pendahuluannya berisi latar belakang. Latar belakangnya yaitu pandemi yang berlangsung dari tahun 2019 lalu hingga saat ini masih belum berakhir. Terjadinya pandemi mengakibatkan banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan tak sedikit pula yang kehilangan pekerjaan. Pandemi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait masyarakat yang dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran COVID-19. Hal tersebut membuat pendapatan masyarakat berkurang drastis, bahkan banyak usaha kecil maupun perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Kondisi ini membuat perekonomian masyarakat semakin sulit. Bahkan banyak pula yang kesulitan untuk hanya sekedar membeli kebutuhan hidup yang paling utama, yaitu makanan. Kondisi ini membuat antusias masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak semakin menurun. Dalam latar belakang ini pun saya telah memberikan penjelasan yang lain. Mungkin lebih langsung saya berikan kesimpulan dari latar belakang ini. Saya dalam pembuatan makalah ini ingin sekali mengusung judul kurangnya antusias atau menurunnya antusias masyarakat dalam membayar kewajiban pajak, karena memang pada pandemi banyak masyarakat yang di PHK atau usahanya mengalami kebangkrutan. Hal itu mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang. Nah, berkurangnya pendapatan masyarakat tersebut berdampak pada berkurangnya antusias masyarakat dalam membayar wajib pajak. Hal itulah yang mendasari saya dalam membuat proposal penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pandemi berdampak pada pendapatan masyarakat yang berkurang drastis. Kemudian yang kedua, menurunnya pendapatan masyarakat karena pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya antusias masyarakat dalam membayar pajak. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak maksimal dalam rangka menstabilkan perekonomian. Batasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diselesaikan, yaitu penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan antusias masyarakat terhadap pembayaran pajak di era pandemi. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah pandemi berpengaruh terhadap pembayaran wajib pajak? Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan pembayaran wajib pajak sebelum dan pasca pandemi? Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah terkait pembayaran wajib pajak di masa pandemi? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi pengaruh pandemi terhadap pembayaran wajib pajak. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi perbandingan pembayaran wajib pajak sebelum dan pasca pandemi. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah terkait pembayaran wajib pajak di era pandemi. Kegunaan dari penelitian ini sendiri yaitu ada kegunaan praktis dan ada kegunaan teoritis, di mana kegunaan praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah setempat, peneliti maupun masyarakat luas terkait masalah ekonomi, khususnya antusias masyarakat terhadap pembayaran pajak, dan dapat digunakan untuk mencari jalan keluar terkait masalah ekonomi pada saat pandemi ini. Kemudian, kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi, khususnya administrasi perpajakan yang berkaitan dengan perpajakan dari segala perspektif. Kemudian di bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Untuk deskripsi teori. Deskripsi teori ini berisi tentang teori perpajakan, menurunnya antusias masyarakat dalam membayar wajib pajak, minat membayar pajak, menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi, kesadaran wajib pajak, tujuan keadilan pajak, pembayaran pajak pada masa pandemi, dan hipotesis penelitian. Yang kemudian dari deskripsi teori ini akan dikembangkan di kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, untuk kerangka berpikirnya sendiri, di sini
dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurunnya antusias masyarakat dalam membayar wajib pajak pada saat pandemi, di mana antusias masyarakat dalam membayar pajak adalah suatu hal penting dalam keberlangsungan suatu negara, karena pendapatan utama suatu negara terletak pada hasil pajak masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila antusias masyarakat dalam membayar pajak tinggi, maka akan menghasilkan kemakmuran suatu negara, terutama pada pembangunannya. Namun, sebaliknya, apabila antusias masyarakat dalam membayar pajak rendah, dapat diduga akan berdampak buruk bagi keberlangsungan suatu negara. Dengan adanya pandemi ini, antusias masyarakat berkurang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antusias masyarakat dalam membayar pajak pada masa pandemi berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara, terutama pada pembangunannya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi. Pandemi yang berlangsung sejak 2019 ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan. Hal yang sangat dirugikan selain dari dunia kesehatan adalah dunia ekonomi. Ekonomi di setiap negara banyak mengalami keterpurukan, terutama di negara berkembang. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya perekonomian semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan dan usaha yang mengalami kebangkrutan sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pandemi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Kemudian, pengaruh menurunnya antusias masyarakat. Jadi, jika pendapatannya berkurang, maka antusias masyarakat untuk membayar pajak pun akan berkurang, begitupun sebaliknya. Kemudian, dalam bab 3 yaitu prosedur penelitian. Nah, di sini ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metodenya ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi ini sendiri kita menggunakan seluruh masyarakat yang berdampak pandemi yang ditandai dengan berkurangnya pendapatan secara drastis. Sedangkan sampelnya kita hanya mengambil 10 untuk kemudian diberikan angket atau kuesioner yang akan diisi oleh responden. Kemudian instrumen penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif dan instrumen yang digunakan adalah pedoman instrumen kuesioner atau angket. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang akan diisi oleh responden. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diketahui oleh responden. Teknik analisis data. Setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dan menggunakan teknik pengelolaan data yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis data isi. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Nah, dari yang saya paparkan tersebut dapat saya ambil kesimpulan atau dapat saya simpulkan bahwasanya saya ingin membuat penelitian ini karena memang antusias dalam membayar pajak sekarang berkurang. Nah, hal ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, terutama pada pembangunannya. Nah, dalam penelitian ini saya akan membagikan angket atau kuesioner melalui link yang akan saya bagikan ke 10 sampel yang kemudian akan diisi oleh responden untuk saya bisa memperoleh data atau informasi yang diketahui oleh responden. Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.